Shalom Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan. Saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online Blessing Night. Saya percaya saudara dan saya tetap di dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita. Satu hati kita tundukkan kepala. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Engkau baik Tuhan. Sungguh baik dan teramat baik. Saat ini kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari sekali katakan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari angkat tangan sama-sama. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Engkau baik bagiku.
hatimu menyembah Dia. Yesus, Engkau baik. Mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Percaya perbuatan yang ajaib dalam hidupmu dan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, kiparalaya masih kiralaya mo. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur, terima kasih di hadapan-Mu. Sebab tidak ada yang seperti-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sekiralaya bara-baralaya basiki baralaya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari sekali lagi katakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita mendengarkan beberapa pengumuman penting di bawah ini. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja Jalan Tegar Sari 60 Surabaya. Jam 9,
jam 11 dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9, jam 11, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kid online setiap minggu jam 10 pagi, kami menghimbau jemaat yang punya anak usia dini untuk membimbing anak-anaknya beribadah melalui YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night, doa malam online, setiap hari Kamis jam 6 sore di YouTube channel Keluarga Allah Blessing. Dukung dan doakan ibadah perayaan Natal Keluarga Allah Blessing hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Ibadah diadakan 2 kali, pukul 5 sore dan pukul 7 malam. Ibadah tutup tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 5 sore. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Ya Bapa, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, itu semata-mata karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami percaya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Kau berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami berucap syukur, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 21493 kali 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan Desember, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama dan juga mengakhiri di tahun 2021. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai kita di tahun 2021 ini, amin. Dan percayalah bahwa di tahun 2022 Tuhan tetap menyertai kita dan kuasanya tetap dahsyat dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulai firman Tuhan, ada beberapa pengumuman penting yang Bapak Ibu wajib perhatikan. Bahwa hari ini di saat Bapak Ibu menyaksikan atau bersama-sama beribadah dengan kita di ibadah Blessing Night, ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2021 untuk Blessing Night. Sekali lagi, Blessing Night untuk minggu depan yaitu tanggal 23 ditiadakan. Mengapa? Karena akan digabung bersama-sama di tanggal 24 Desember. Kita merayakan Natal bersama, ada 2 kali ibadah yaitu jam 5 sore dan jam 7 malam. Nah, setiap ibadah juga akan disertai dengan candlelight service, tetapi Bapak Ibu diwajibkan untuk membawa undangan yang sudah disediakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan undangan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu. Bapak bisa WA ataupun Bapak Ibu bisa telepon, dan apabila undangan masih ada atau masih tersedia, maka Bapak Ibu akan dikasih atau dapat beribadah bersama-sama. Lalu tanggal 30 Desember doa malam juga ditiadakan karena akan digabung bersama-sama dengan ibadah tutup tahun yaitu tanggal 31 Desember jam 5 sore. Dan tanggal 6 juga ditiadakan dan kita akan bertemu lagi ibadah doa malam yaitu tanggal 13 Januari 2022. Sekali lagi 13 Januari tahun 2022. Nah Bapak Ibu dan Tuhan, itu pengumuman dari kita. Saya undang Bapak Ibu untuk tanggal 24 dapat merayakan Natal bersama. Yuk sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua campur tangan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada pesan yang luar biasa, ada firman yang menguatkan setiap kami Tuhan. Dan kami dapat mengerti Tuhan, Engkau lahir ke dalam dunia hanya untuk setiap kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau juga urapi setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap belajar bersama-sama dengan saya katakan amin. Ya Bapak Ibu dan Tuhan, minggu lalu saya membawakan firman mengenai Immanuel.
Ya, bagaimana kronologi Sang Immanuel itu datang ke dalam dunia. Ya, ada 3 hal yang Bapak Ibu dapat pelajari minggu lalu di saat saya menyampaikan firman Tuhan. Kita review sedikit, yaitu yang pertama adalah di dalam kegelapan itu bukanlah akhir melainkan awal. Percayalah hanya di dalam Kristus, di situ ada pengharapan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua yaitu Dia adalah Tuhan yang maha tahu dan Dia adalah Allah yang maha hadir. Jadi Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, separah apapun kita, seberdosa apapun kita, merasa kita tidak layak, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam hidup kita dan Dia selalu membentengi kita. Bukankah itu adalah Immanuel? Nah, yang ketiga adalah bahwa Dia menggenapi firman-Nya. Ia datang untuk menggenapi firman Tuhan. Karena itu kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 1 ayat 22 dituliskan bahwa seperti apa yang dinubuatkan oleh para nabi, barulah keluar ayat yang ke-23. Yuk kita baca sama-sama. Matius 1 ayat yang ke-23. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi yang warna kuning, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah Bapak Ibu, saya sudah sampaikan hari Minggu bahwa kata Immanuel, Allah menyertai kita, bukan hanya sekedar menyertai. Karena bahasa Indonesia tidak bisa mengartikan dengan penuh kekayaan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani Bapak Ibu. Karena kata Immanuel ini ditulis pada saat nubuatan Nabi Yesaya. Ya, dikatakan bahwa Immanuel artinya bukan hanya Allah menyertai. Karena kalau kita mendengarkan kata menyertai, seolah-olah ia ada di luar. Tetapi ia tidak hanya menyertai, tetapi ia juga ada di dalam hidup kita. Nah terkadang Bapak Ibu kegelapan itu datang, masalah itu datang, diizinkan Tuhan supaya kita dapat mengandalkan apa yang ada di dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 ini tidak terasa Bapak Ibu, udah 2 tahun. Padahal dulu awal-awal kita berpikir mungkin sampai tahun 2020 pertengahan, mungkin sampai 2021 awal sudah selesai. Sampai hari ini Bapak Ibu masih berkelanjutan pandeminya. Tapi Bapak Ibu, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa setiap anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi ada nggak yang terkena atau terpapar COVID-19? Banyak Bapak Ibu. Tetapi yang terkena COVID-19 percaya bahwa dari dalam terpancar kehidupan dengan damai sejahtera Tuhan, dengan sukacita daripada Tuhan, maka banyak juga yang sudah disembuhkan pulih 100%. Karena itu kata Immanuel bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Bukan hanya with us, tapi juga in us. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini yuk kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sebelumnya saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Banyak yang berbicara, banyak yang tanya, kok Yos gimana tahun 2022? Apa yang harus kita lakukan tahun 2022? Atau mungkin Bapak Ibu saya sedang menantikan suara Tuhan. Bapak Ibu gak usah susah-susah cari suara Tuhan, karena firman Tuhan adalah suara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah Bapak Ibu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yuk sekali lagi kita baca yang ayat yang keempat, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak dalam Tuhan, Kristus adalah terang. Ya, Dia adalah terang manusia. Dia yang selalu bercahaya atas kehidupan kita. Nah, apabila Ia bercahaya, maka kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Segelap apapun situasi dan keadaan dapat dikalahkan dengan setitik terang. Tapi setitik terang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan yang besar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa, saya kasih contoh sederhana. Kalau Bapak Ibu mati lampu, Bapak Ibu semuanya mati lampu, saya sering kasih ilustrasi ini. Mati lampu gelap gulita.
Lalu Bapak Ibu memakai lilin yang sangat kecil, di situ ada terang. Ya, segelap apapun keadaan tidak bisa mengalahkan terang itu. Ya, tetapi demikian juga kalau kita punya terang yang banyak, tidak mungkin kegelapan bisa mengalahkan terang itu. Karena itu terang memiliki prioritas utama. Kita membutuhkan yang namanya terang. Dan firman Allah berkata bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasai. Bapak Ibu dalam Tuhan, di dalam pandemi ini 2021, ya, kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau dipikir Bapak Ibu dengan kekuatan, kalau dipikir dengan logika hitung-hitungan, percayalah Bapak Ibu 2021 adalah susah, tahun yang susah. Tapi hari ini kita ada di bulan Desember, ya, kita sudah hampir mengakhirinya. Percayalah, karena Tuhanlah yang memiliki penyertaannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yohanes 8 ayat 12 berkata seperti ini. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi yang warna kuning, yuk kita baca 2, 3. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau kita berjalan di terang, kita akan sampai kepada tujuan. Kalau Bapak Ibu nyetir yang namanya mobil dari Surabaya mau ke Jakarta, Bapak Ibu, ya, di hari malam atau di dini hari, Bapak Ibu tidak bisa melihat yang namanya Jakarta dari Surabaya. Bahkan Mojokerto aja gak kelihatan. Tetapi Bapak Ibu menyalakan spotlight atau menyalakan lampu hanya 2, 3 atau sampai 5 meter, Bapak Ibu bisa lihat, ya, di situ ada terang. Dan Bapak Ibu hanya mengikuti jalan itu saja. Ya, sometimes Bapak Ibu terkadang-kadang di tengah jalan ada lubang. Sometimes ada yang namanya kerikil. Sometimes ada macam-macam, ada binatang dan sebagainya. Tetapi karena terang itu Bapak Ibu bisa melihat. Dan di saat Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu bisa menghindarinya. Tetapi terkadang di saat kita melihat lubang atau kerikil, kita tidak mau melewatinya. Kita lebih memilih ke tempat yang gelap, yang kita tidak tahu bahwa itu ada kerikil atau lubang. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, percayalah bahwa setiap masalah yang engkau hadapi, setiap problem Bapak Ibu di tahun 2021, hari ini serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu. Percayalah tahun 2022 Tuhan akan membuka sesuatu yang baru. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi di saat kita menjadi terang, kita menjadi pelaku firman Tuhan, disitulah dimana orang-orang memerlukan terang itu. Ya, nah Bapak Ibu, hari ini tema saya adalah The Light, Sang Terang. Sama-sama katakan sang terang. Ya, yang saya akan ambil sederhana saja Bapak Ibu dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya nggak baca yang lain, saya hanya baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi kita baca 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sang terang. Yang pertama Bapak Ibu, 3 poin yang saya mau sharingkan. Yang pertama, terangnya adalah penuntun kehidupan. Sekali lagi, terangnya adalah penuntun kehidupan. Seperti yang tadi saya ilustrasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Di saat Bapak Ibu nyetir mobil Bapak Ibu, mengendarai mobil Bapak Ibu. Terang dari lampu itu yang menuntun mobil kita, arah kita, tujuan kita kemana. Supaya kita bisa sampai dengan tujuan dengan selamat. Demikianlah juga Kristus. Terang Kristuslah yang menuntun kehidupan kita. Tanpa terang Kristus kita gak bisa melihat masalah yang terjadi. Tetapi kita tiba-tiba jatuh Bapak Ibu karena kita hidup dalam kegelapan. Tapi dengan terang Kristus kita dapat mengerti. Karena itu Bapak Ibu, menjadi seorang Kristen bukan tiba-tiba hidupnya berubah Bapak Ibu. Tetapi yang berubah adalah pola pikirnya. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berperasaan, bagaimana dia berkehendak. Kalau itu berubah Bapak Ibu, otomatis hidupnya berubah. Karena semuanya dimulai dari pikiran, perasaan dan kehendak.
Ya, nah kalau pikiran, perasaan, kehendak kita berubah di saat kita menghadapi masalah, sikap kita berbeda. Kita bukan melihat ada yang namanya lubang kita hajar, tapi bagaimana kita bisa mengerem, kita bisa melambatkan mobil kita supaya tidak terjadi benturan yang keras. Nah, itu adalah hikmat Bapak Ibu dalam Tuhan. Terkadang masalah terjadi supaya kita pelan-pelan untuk dapat menyelesaikan. Bukan hanya langsung tabrak Bapak Ibu, tapi pelan-pelan untuk bisa menyelesaikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu namanya hikmat Bapak Ibu. Ya, nah hari-hari ini kita pasti semuanya pakai yang namanya GPS. Saya pun pakai yang namanya GPS Bapak Ibu. Tahu nggak GPS Bapak Ibu? Ya, ini adalah produk Google yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu cari makan di sini bisa, cari alamat bisa, cari jalan bisa. Sorry Bapak Ibu, cari toilet bisa, ya kan? Cari supermarket, cari pom bensin, semuanya ada di Google Map ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu search misalnya cari gitu ya, Jalan Keluarga Allah Blessing, ya, atau KAB Church atau Gereja GB Keluarga Allah Blessing, maka Google Map akan, GPS ini akan menuntun ke tempat ini Bapak Ibu, ke Keluarga Allah Blessing. Tetapi Bapak Ibu, kadang Google Map hanya menuntun kepada ke jalan yang paling cepat, yang tercepat. Nah, kita nggak tahu jalan tercepat itu apakah masuk ke gang-gang kecil, atau masuk ke mana, atau diarahkan kemana, ke tempat yang biasanya tidak kita lewati Bapak Ibu. Ya, tetapi yang saya tahu Bapak Ibu, yang saya pastikan adalah bahwa GPS akan menuntun kita ke jalan yang paling cepat. Nah, apa sih yang mau saya maksudkan Bapak Ibu? Terkadang kita melihat, aduh jalannya sempit, aku gak mau lewat ini ya, aku tak lewat jalan lain. Sama aja. Nah, apa yang terjadi? Biasanya kita nyasar sendiri Bapak Ibu. Kenapa kita nyasar? Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya, kita gak mau percaya dengan GPS Bapak Ibu. Saya sempat beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya pergi sama papa saya mau pergi ke restoran Bapak Ibu. Ya, saya lihat mau makan di mana, di restoran A. Saya tulis di GPS ya kan, restoran A. Nah, disuruh lurus Bapak Ibu. Dilurus sedikit saja sampai gitu. Lalu karena papa saya dulunya tidak memegang GPS, atau mungkin jalannya, alurnya udah diubah, lalu papa bilang enggak, lewat kanan gitu. Lewat kanan, habis itu kiri, habis itu lurus, kiri, kanan, kiri lagi. Rupanya ujung-ujungnya cuma muter Bapak Ibu. Lokasinya sama, tapi ini lebih jauh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, kita kadang manusia Bapak Ibu, berusaha menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Berusaha berpikir sendiri bagaimana caranya. Senggol kanan, enggak apa-apa aku berbuat jahat, yang penting aku dapat profit. Bapak Ibu dalam Tuhan, Tuhan adalah terang bagi kehidupan kita. Ia menuntun kita. Mungkin jalannya kadang sempit. Ya, kadang kalau di GPS diberitahu ada tabrakan, ada kemacetan, ada ban bocor. Itu untuk apa? Untuk supaya kita mengerti bahwa ada rintangan di sana. Bukan berarti Bapak Ibu kita tahu ada rintangan di sana berarti kita cari alternatif lain langsung. Tetapi kadang GPS juga memberikan alternatif lain Bapak Ibu, supaya dapat sampai dengan tujuan dengan selamat. Nah, ada tokoh di Alkitab yang namanya Nuh Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu tahu karena saya juga pernah menyampaikan firman mengenai Mesbah. Nuh ini menerima tuntunan yang luar biasa. Ya, di tengah tempatnya Bapak Ibu disuruh membuat bahtera yang begitu besar. Tuntunannya apa? Tuntunannya adalah kau harus membuat bahtera panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Harus dari kayu, gofir dan sebagainya. Binatang-binatang apa aja yang perlu dimasukkan. Makanan apa aja yang perlu dipersiapkan untuk kamu dan untuk hewan-hewan. Apa saja yang perlu disediakan. Ini tuntunan Tuhan. Kadang tuntunan Tuhan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi percayalah, itu untuk kebaikan setiap kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu sedang hadapi. Kegalauan apa yang Bapak Ibu hadapi. Tapi percayalah, Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama adalah terangnya menuntun kita, yang kedua adalah terangnya membawa kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Sekali lagi katakan kebenaran. Firman Allah berkata bahwa Yesuslah jalan, kebenaran,
Nah, dialah kebenaran. Yakobus 5 ayat 16b mengatakan seperti ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pertanyaannya kan kita bukan orang benar. Kita semuanya adalah manusia berdosa, kita tidak sempurna. Tetapi Bapak Ibu, di saat engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau dibenarkan bukan dengan hasil usahamu, tetapi karena kasih karunia Tuhan, tapi karena karya Tuhan. Karena itu dikatakan doa orang benar, doa orang yang bergantung kepada Tuhan, doa orang yang mengandalkan Tuhan, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, terang Tuhan selalu membawa kita kepada kebenaran. Karena itu kekristenan bukanlah perubahan kehidupan, tetapi kekristenan adalah pertukaran kehidupan. Firman Allah berkata bahwa Ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita semua. Ya, siapa pernah di sini, Bapak Ibu, saya udah pernah saksikan, saya pernah mati lampu di rumah saya buru-buru, ada sepatu apa saya ambil, rupanya yang saya bawa yang satu pantofel warna hitam, yang satu pantofel warna coklat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketidakadaan terang membuat saya tidak benar untuk mengambil, Bapak Ibu. Saya ingat, tiba-tiba saya ingat sekilas, Bapak Ibu. Saya pernah nonton saya lupa di YouTube atau di TV, Bapak Ibu. Ada sebuah perlombaan. Perlombaannya itu adalah sang suami harus memake upi istri. Ya, sang suami harus memake upi istri. Tetapi dengan catatan sang suami matanya harus ditutup. Ya, siapa di sini yang istri make up diri sendiri matanya ditutup? Ada? Angkat tangan. Anda adalah orang yang luar biasa. Ya kan? Tetapi ini suaminya ditutup, dikasih lipstick, dikasih apa ya? Saya nggak tahu macam-macam make up. Untuk yang gambar alis dan sebagainya, wah dikasih. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah dilukis semua tertawa. Kenapa? Karena Bapak Ibu lebih bagus maskotnya McDonald daripada lukisan sang suami, Bapak Ibu. Ya, alias enggak berantakan, yang lipstiknya metot ke sana, yang satunya letot ke sini, warnanya enggak karu-karuan, yang di sini ada coretan, di sini ada coretan. Istrinya yang begitu cantik sekarang menjadi, ya begitulah Bapak Ibu ya. Ya, kenapa? Karena tidak adanya terang, karena kegelapan Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam Tuhan. Ya, bersama dengan Kristus ada terang. Sama-sama katakan ada terang. Yuk kita baca Yohanes 8 ayat 32, berkata seperti ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lanjutnya Bapak Ibu, saya langsung lompat ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapa di sini tidak pernah berbuat dosa? Ya, dari kecil sampai sekarang siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Pasti Anda berbuat dosa. Ya, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya, ya, yang mengenal anugerah Tuhan, yang mengenal pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang mengenal bagaimana Yesus datang ke dalam dunia sebagai 100% manusia dan 100% Tuhan. Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu dibenarkan. Ya, Bapak Ibu bukan menjadi hamba dosa, tapi engkau menjadi anak-anak Allah. Engkau tetap tinggal di dalam rumah Tuhan. Dan kenapa kita tinggal di dalam rumah Tuhan? Karena anak itu yaitu Yesus Kristus yang memerdekakan kamu. Kalau Tuhan yang memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, yaitu terangnya membawa kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, terangnya membawa kehidupan. Ilustrasi dalam firman Tuhan yang sangat sederhana Bapak Ibu, yang sering Bapak Ibu tahu adalah wanita pendarahan 12 tahun. Ya, di mana ia memiliki sakit. Ya, pendarahan sudah 12 tahun. Dia pergi berobat, semakin hari bukan semakin sembuh tapi semakin parah. Dia semakin berobat semakin parah, semakin parah. Seolah-olah dalam kehidupannya dia sudah mati total. Tetapi di saat dia mendengar ya dari orang-orang sekitar mengenai Yesus, dia memberanikan diri untuk ikut ikut bergerombol, ikut berdesak-desaan untuk menjamah jubah Yesus. Lalu apa yang terjadi di saat dia menjamah jubah Tuhan Yesus?
Tuhan Yesus menoleh. Lalu dia tanya, siapakah yang menyentuh aku? Ya, murid-muridnya berkata, ini orang banyak Tuhan. Mana mungkin kita tahu siapa yang menyentuh kamu? Lalu Tuhan berkata, tidak, ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Ya, lalu wanita ini berkata, aku Tuhan. Disitulah Tuhan berkata, imanmu telah menyembuhkan. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang mati dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin keluarga Bapak Ibu mati, suami istri mungkin tidak pernah akur, ya kan? Anak tidak pernah akur, anak zaman sekarang handphone terus membuat kita kadang orang tua emosi dan sebagainya. Atau mungkin yang mati adalah kesehatanmu, dikit-dikit sakit, sudah mulai sering ke rumah sakit, sedikit-sedikit obat yang begitu banyak diminum. Bapak Ibu bosan dengan keadaan seperti itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa Tuhan memberikan kehidupan. Ya, keluargamu diberikan kehidupan. Keluargamu yang mati dihidupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomimu yang mati dihidupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatanmu yang mati dihidupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bisnismu yang tidak profit selama pandemi ini, ya kan, dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Sakeus yang mati secara rohani dihidupkan oleh Tuhan. Dan Lazarus yang mati secara jasmani dihidupkan oleh Tuhan. Saya mau beritahu Bapak, hanya di dalam Tuhan Yesus terangnya selalu membawa kehidupan. 3 poin ini Bapak Ibu sederhana saya sampaikan. Yang pertama, bahwa terangnya adalah penuntun kehidupan. Yang kedua adalah terangnya membawa kebenaran. Dan yang ketiga, terangnya membawa kehidupan. Karena itu mari kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami dapat mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Kami dapat mengenal firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah terang dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang membuat kami menjadi pribadi yang benar. Dan Engkau membuat kami menjadi pribadi yang memiliki kehidupan Tuhan. Kehidupan yang baru Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Bapak bilang Tuhan, saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mengalami mati dalam rohani, mati dalam pelayanan, mati dalam ekonomi, mati dalam pekerjaan, mati dalam kesehatan, ataupun mati dalam keluarga. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat meskipun hamba-Mu tidak bisa melihat. Tapi kami percaya Roh Kudus melawat setiap kami. Roh Kudus tahu, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang hadir. Biarlah Roh Kudus memberkati setiap mereka. Segala hal-hal yang mati di dalam kehidupan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadinya kehidupan yang baru, kebangkitan rohani yang baru. Sehingga setiap mereka dapat melihat janji-Mu yang luar biasa di tahun 2022 Tuhan. Mereka berani melangkah dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat pekerjaan menjadi ajaib dan membuat setiap kami heran karena Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat GB keluarga Allah Blessing yang mengikuti ibadah Tuhan. Berdoa biarlah mereka dapat melangkah dengan kemenangan yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Ya Bapak Ibu dan Tuhan, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa tanggal 24 Desember kita ada 2 kali ibadah, yaitu jam 5 sore dan jam 7 malam. Dan Bapak Ibu diwajibkan untuk membawa undangan Bapak Ibu. Ya, satu undangan hanya berlaku 1 orang. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja di nomor yang ada di layar. Karena undangannya kalau nggak salah yang jam 5 sudah menipis Bapak Ibu. Ya, ada jam 7 tapi masih ada Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, Bapak Ibu bisa menghubungi. Lalu yang kedua tanggal 31 Desember Bapak Ibu kita tutup tahun bersama di tempat ini jam 5 sore. Dan yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah minggu ini tanggal 19 Desember tahun 2021 yaitu hari Minggu. Ibadah diadakan 3 kali ibadah, yaitu jam 9, jam 11 dan jam 5 sore. Nah, khusus yang jam 11 dan jam 5 sore kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yakub Trihandoko
Ya, beliau adalah seorang pengajar, beliau adalah seorang dosen, dan beliau adalah seorang khotbah. Bagaimana khotbahnya juga cukup cukup menyenangkan, tetapi begitu dalam sehingga Bapak Ibu semuanya dapat mendapatkan berkat. Sekali lagi Bapak Ibu, jam 11 dan jam 5 sore akan dilayani oleh Bapak Yakub Trihandoko. Dan Bapak Ibu, yang terakhir bahwa KAB Peduli Kasih tanggal 22 Desember kita akan lakukan kembali KAB Peduli Kasih yang ke-19 Bapak Ibu. Wah, mereka mengucap syukur kepada Tuhan, terutama berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah ambil bagian. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau menabur, kita ada QR code khusus untuk misi Bapak Ibu atau untuk Peduli Kasih. Bapak Ibu bisa scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu, dan kita akan berdoa bersama-sama juga untuk persembahan yang akan Bapak Ibu berikan untuk Peduli Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menabur untuk hamba-hamba Tuhan yang kurang beruntung Tuhan. Kami percaya biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat untuk setiap mereka, membuat mereka tetap semangat melayani-Mu, membuat mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu, QR code ini hanya untuk Peduli Kasih. Ya, sekali lagi QR code ini yang ada di layar dan nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu itu khusus untuk Peduli Kasih. Saya rasa nggak ada yang lain. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami ada itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan untuk acara Natal tanggal 24 Desember Tuhan tahun 2021 Tuhan, yaitu jam 5 dan jam 7 sore. Biarlah Engkau berikan cuaca yang baik Tuhan, biarlah Engkau berikan keadaan yang baik Tuhan, sehingga kami dapat menikmati sukacita, damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu. Biarlah Engkau berkati juga untuk pemain altar yang akan melayani nanti Tuhan tanggal 24 Desember Tuhan. Dari pemain musik, singer, worship leader, para choir, tamborin, flag Tuhan, multimedia, sound system Tuhan, diaken Tuhan, semuanya Tuhan, terutama Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Tuhan yang menjadi berkat Tuhan untuk setiap kami semua Tuhan. Biarlah Engkau berkati dalam kesehatannya, biarlah Engkau berikan hikmat atas kehidupan mereka, kehidupan Bapak Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak dan Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.